Walaupun perbezaan ranking yang sangat ketara, Indonesia berjaya menahan Australia dekat Stadium Gelora Bung Karno. Okey, macam biasa, ramai yang minta aku review game yang ini. Okey, saya nak mulakan dengan yang positif dulu. Ini dua pemain yang main di level tertinggi Eropa. Main juga di Liga Champions, golin juga di Liga Champions. Jadi Sintayong ini memang sangat pintar. Pertama dia mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2 yang pada saat bertahan menjadi 5-4-1. Ya, karena lebih banyak pemain yang bertahan, dua wingback kita akan ikut bertahan. Dan yang kedua, dia meminta para pemain dari menit 0, tekan tuh para panik, kocar-kacir mereka di atas lapangan. Kalau mau kompetisinya bagus, kalau PSSI sama LIB-nya yang bagus, klub sama supporternya nggak ngikutin, kurang sia-sia jumlah ya. pemain timnas dari liga. Wajar lah bang, orang kompetisinya kayak pemainnya juga kayak gitu kok. Apa mau disalahkan? Janganlah kau marahin aku. Bukan malah dari orang yang ngerti bola. Hernando bagus nggak mainnya? Bagus. Rela nggak dia cadangan gara-gara Martin Paes? Menurut lu, dia rela. Bukan Jepang, Australia. Cina, Bahrain itu direct competitor. Kita punya segala ingredient untuk memenangkan pertandingan itu. Bahrain dibantai 5-0 home. Cina dibantai 7-0 away sama Jepang. Naik. Karena ada Martin Paes. Bung Toel buat nonton di Tribun Utara ya, suatu hari nanti gimana, Bung Toel? Iya, saya jangan ditimpukin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Tentunya kita tetap enjoy the moment di mana timnas Indonesia akan tentunya akan mentas di putaran ketiga ini dengan memulai match ketiga dan match keempat ini dengan tandang ke Cina dan Bahrain, dan membuat grup C timnas Indonesia berhasil menggemparkan atau menggegerkan dunia sepak bola, baik itu di dunia Eropa ataupun di dunia Asia itu sendiri. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Justin dan juga Bung Haryo ya, Sabto Haryo, bahwasanya timnas Indonesia dan kata Bung Liner bahwa timnas Indonesia sedang gencar-gencarnya bikin para lawan-lawan langganan Piala Dunia sedang ciut atau sedang menyoroti bagaimana timnas Indonesia yang tampil luar biasa. Memang timnas Indonesia ketika bertanding di GBK kemarin tidak enak ditonton, tetapi dalam segi mental dan juga defense dari permainan timnas Indonesia sangat tangguh sekali. Bagaimana tidak, timnas Indonesia diserang habis-habisan oleh para lawan, yaitu siapa, Australia, dengan tidak memberikan ampun kepada timnas Indonesia. Tetapi karena timnas Indonesia punya defense ataupun fighting spirit yang luar biasa, ini membuat timnas Indonesia membuat tim ini sangat luar biasa. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian soal dari beberapa video di sini? Jadi tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau ada sebuah kelucuan karena ada supporter dan juga bagaimana pesiwar dari para supporter yang berikanlah kepada kepada pengamat yang sangat kontroversial itu, sahabat-sahabat. Walaupun perbezaan ranking yang sangat ketara, Indonesia berjaya menahan Australia dekat Stadium Gelora Bung Karno. Okey, macam biasa, ramai yang minta aku review game yang ini. Okey, saya nak mulakan dengan yang positif dulu. Pertama sekali, dari segi bertahan, defending Indonesia memang bertahan betul-betul. Memang bermati-matian tahan sebab Australia serang tak henti-henti. Kita boleh nampak player-player macam Jay Izzez, Rizky Ridho, semuanya melontarkan badan mereka menahan daripada gol. Sebab tu saya tanya orang Indonesia, betul ke nak letak Rizky Ridho dekat bench? Sebab bagi saya, this is a very quality player. Dia juga adalah orang Indonesia. Betul ke ada player baru masuk terus letak Rizky Ridho dekat bench? Kemudian kita ada hero kita sekali lagi, player of the match, iaitu Martin Paes. Saya rasa inilah perbezaan besar
sewaktu Indonesia kalah 4-0 hari itu. Rasanya kalau Martin Paes ni tak ada, mungkin Indonesia kalah dalam 2-0 juga kot. Sebab save-save yang dia buat memang padu. Kalau bicara on paper, ini mungkin the best player yang bisa kita dapat. Wow. Dalam artian ini dua pemain yang main di level tertinggi Eropa, main di tier 1 Liga Belanda. Ya walaupun Liga Belanda tapi tier 1 day to day, apalagi match di mana dia main buat Twente tuh 34 kali kalau nggak salah di musim kemarin, nggak tergantikan di posisi back tengah. Main juga di Liga Champion, golin juga di Liga Champion. Sebelum kesini pun di Twente dia tuh udah main 4 kali kalau nggak salah. Jadi memang sosok yang nggak tergantikan. Itu Roberto Mancini. Jadi Sintayong ini memang sangat pintar. Pertama dia mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2 yang pada saat bertahan menjadi 5-4-1 ya. Karena lebih banyak pemain yang bertahan, 2 wingback kita akan ikut bertahan. Dan yang kedua dia meminta para pemain dari menit 0 tekan tuh para pemain Arab Saudi, buat mereka panik, kocar-kacir mereka di atas lapangan. Yaitu faktanya, bingung mereka mau lakukan apa. Mereka mau ngepres, para pemain kita bisa counter press. Mereka mau adu speed, para pemain kita jauh lebih cepat pergerakannya. Mereka mau bermain dengan garis pertahanan tinggi, para pemain kita berkali-kali membangun kombinasi serangan. Kombinasi serangan artinya switching play dengan kombinasi umpan pendek. Bisa membuka pertahanan dari Arab Saudi. Kalau mau kompetisinya bagus, kalau PSSI sama LIB-nya yang bagus, klub sama supporternya nggak ngikutin, sia-sia ini. Jadi wajar ya kalau makin lama makin bisa berkurang jumlah pemain untuk timnas dari liga. Wajar lah bang, orang kompetisinya kayak pemainnya juga kayak gitu kok. Apa mau disalahkan? Janganlah kau marahin aku. Bukan marahin. Ini ada salah satu komentar kemarin. Adalah dari orang yang ngerti bola. Hernando bagus nggak mainnya? Bagus. Rela nggak dia cadangan gara-gara Martin Paes? Menurutku dia rela lah. Namanya persaingan. Itu malah bikin Hernando jadi termotivasi untuk bersaing sama Martin Paes. Iya, sama Martin Paes. Kok malah rela lah, gila kau ya. Orang Hernando hari ini main bagus, minggu berikutnya dia main jelek kok. Kecuali dia udah konsisten main bisa bikin kita tenang. Nggak apa-apa, kita bakal support pemain manapun yang penampilannya bagus. Mencuri poin dari tim yang beberapa bulan lalu ini mengalahkan kita 4-0 di babak 16 besar Piala Asia. Itu apakah memang peningkatan tadi yang terjadi atau memang Australia yang mengalami penurunan? Enggak, Australia sama, kita yang lebih bagus. Karena kalau kita lihat gol-golnya, itu ada berapa individual error dan bola-bola atas. Nah, dengan hadirnya Itses lebih bisa diantisipasi, dan sama Martin Paes tahu sendiri berapa save dia lakukan kemarin. Jadi Australinya ya gitu aja, banyak long ball, main oportunis, main fisik. Tapi memang kita lebih bagus, cuman kita kurang bisa antisipasi permainan fisik Australia menurut gue. Jadi harusnya kita sirkulasi bola itu lebih cepat. Tapi kembali lagi, mungkin karena rumputnya tidak mendukung. Makanya gue bilang, kita akan lebih bagus main away. Main away, tekanan berkurang. Rumputnya lebih bagus. Di kandang, tekanan luar biasa, rumputnya katrok. Bocel-bocel kemarin. Belum lama, jadi rumput yang akhirnya mereka pakai rumput yang di-roll kan. Itu belum nyatu dengan tanahnya, sehingga akarnya itu masih lepas. Kalau sudah 1, 2, 3 bulan, 2-3 bulan lah, sampai akarnya nyatu, ditendang rumputnya nggak kemana-mana. Kemarin ditendang rumputnya lepas. Karena rumput itu nggak ada pegangan di tanahnya, karena baru digelar. Gitu. Jadi kalau rumput ini dipertahankan, diperbaiki, nggak dipakai 2-3 bulan, atau let's say November lah kan kita main lagi. Harusnya udah jauh lebih bagus. Tidak bermain, dan juga kemarin Witan pun diganti oleh Marcelino. Ketidakadaan Tom Hai ini sangat berpengaruh ya Coach untuk babak pertama. Banget. Gue lihat sinergi antara Ivar Ragnar kemarin ya, itu nggak kelihatan. Itu benar-benar mereka meninggalkan ruang begitu banyak di tengah, sehingga berapa kali kita diserang lewat tengah. Ya ini akan menjadi PR bagus, dan Ragnar main jelek kalau gue bilang. Bukan kok Ragnar, Nathan. Bukan level dia. Nathan itu ya pada saat 2 pemain tengah ini nggak ada jenderalnya, ya susah. Nah, gue nggak tahu apakah Tom Hai ini nggak dimainin karena tactical reason atau karena memang dia nggak fit.
Karena dia sempat cedera kemarin lawan Saudi, makanya ditarik keluar. Cuman strateginya kan ada lebih bertahan, ngincer counter attack. Itu berhasil lah, terutama di babak pertama lah. Kita dapat berapa kali peluang, cuman counter attack-nya gagal total. Nah, ini harus diperbaiki lagi, terutama dari sisi set play, larinya seperti apa, gimana. Kalau gue kemarin, ini contoh kecil aja, kebetulan gue nonton Jerman sama Belanda ya. Set play-nya satu striker itu dari samping, terus kiper pegang bola, tendang bola ke tengah. Jadi strikernya yang nguber, karena strikernya lebih kencang daripada De Ligt keteteran. 2 kali kejadian itu. Nah, ini kan sebuah set play yang bisa diatur oleh Sintayong. Mungkin mereka sudah melakukan itu, tapi nggak berhasil. But that's okay. Ini menjadi pelajaran bahwa kita harus lebih tajam lagi di depan. Lu nggak punya playmaker, nggak punya pemain kreatif yang bisa passing, apa yang harus dilakukan? Simple, lu bikin kombinasi di tengah, ya kan? Kombinasinya itu nggak kelihatan juga. Dulu kita pernah berapa kali main dengan kombinasi keren, bahkan lawan Arab juga ada berapa kombinasi. Kemarin nggak begitu kelihatan. Kenapa? Mungkin karena performa dari semua pemain itu menurun. Tapi dengan performa menurun, kita bisa curi 1 poin. Nah, itu luar biasa berkat fighting spirit, terutama lini belakang. Ya, kita juga semua tahu lah, kita susah cetak gol. Apalagi Tom Haye nggak main. Walaupun mereka semua bekerja keras ya. Ragnar, terutama gila Ragnar. The point is kan, dalam sepak bola itu, intinya adalah bukan karena lu bikin kesalahan. Poinnya adalah pada saat lu bikin kesalahan, temen lu mengkoreksi. Saling mengkoreksi. Nah, disitulah ada defense yang lumayan solid lah. Kalau defense-nya yang luar biasa. Nah, itu yang terjadi kemarin. Defense-nya kecuali kan Martin itu melakukan berapa? 4 save kalau nggak salah. Coach, next match kita akan away. Ada 2 pertandingan away, Bahrain dan juga China. Ini pertandingan yang diprediksi peluang kita untuk bisa mencuri poin, bahkan kemenangannya lebih besar dibandingkan 2 pertandingan kemarin. Dengan hasil ini, Coach, apa yang bisa dilakukan timnas dan juga mungkin apa peluang untuk kita? Bagaimana peluang untuk kita? 1, kita akan main di rumput yang jauh lebih bagus. Nah, itu plus point. Oke? Ya, lu bisa ketawa, tapi itu benar-benar plus point. Kayak kita menang 3-0 lawan Vietnam. Di kandang 1-0 susah payah. Away 3-0. Kok bisa? Karena rumputnya lebih bagus. Oke? Jadi kita akan main rumput lebih bagus di China maupun di Bahrain. Itu fix. Nah, kedua, tekanan nggak terlalu besar. Ketiga, kita bisa menjalankan permainan kita dari kaki ke kaki. Build up dari belakang. Dan untuk gue, minimal 1 kemenangan harus dapat. Minimal. Kalau bisa 2 kemenangan. Kalau kita benar-benar punya keinginan untuk lolos ke Piala Dunia, itu direct competitor. Bukan Jepang, Australia. Cina, Bahrain itu direct competitor. Kalau kita ibarat 4 pertandingan total lawan mereka, home and away, bisa 4-4 yang menang, kita lolos. Kan gitu. Karena mereka juga akan kalah ketemu Australia dan Jepang. Dan Jepang. Ya, kasarnya begitulah. Lawan Saudi juga kemarin, Cina juga kalah. Nah, sekarang kembali lagi tergantung kita. Kita punya segala ingredient untuk memenangkan pertandingan itu. Tapi kan kembali, sedikit pulang kalau egois atau apa, salah finishing, ya itu yang kita nggak pernah tahu. Bahrain atau Cina, Coach? Sama aja, 11-12 itu. Bahrain dibantai 5-0 home. Cina dibantai 7-0 away sama Jepang. Lah, apa bagusnya? Iya kan? Jadi untuk gue 11-12. Tapi kecil kan? 30-40%. Kalau sekarang? Lebih naik. Karena ada Martin Pass. Ditambah Max Hilgers. Naik berapa tuh? 10%? Enggak, 5% lah. Jangan banyak-banyak. 30. Ya, 40%-an lah. Masih tapi okay. Target realistisnya masih 34 ya, Coach ya? Masih 34. Kita jangan taruh standar terlalu tinggi lah. Karena gue nggak tahu juga performa Eliano sama Max Hilgers kayak apa kan. Betul. Kalau dalam 2 match kita clean sheet, bisa cetak 3-4 gol.
Reinders cetak 2 gol, kasarnya begitulah. Dia bisa main sebagai striker. Nah, ini kan lebih positif, percaya diri juga lebih meningkat. Nah, baru kita bisa bilang, nah mungkin 40-45 mungkin masih bisa. Tapi kan tim ini lagi dibangun, bahkan lagi dalam tahap pembangunan. Ini belum selesai nih. Karena jangan kaget nanti datang 2 lagi, datang 2 lagi. Ya kan? Which is good. Selama itu mendukung timnas, kenapa enggak? Orang mau ngoceh-ngoceh di luar selalu. Pokoknya nyanyi Indonesia Raya pakai lambang Garuda lah. Lu milik kita. Udah gitu aja. Iya kan? Karena datang ke GBK ataupun nonton dimanapun, ngasih semangatnya buat Indonesia. Itu yang paling penting sih. Instead of debat A, B, C, D, F, G, kita kasih support 100% untuk Indonesia. Nah, tadi ya kita harus kasih terima kasih untuk kiper ya. Tadi dia jadi pahlawan di lapangan. Malam ini luar pokoknya biasa. kiper night. Bagus, kiper Indonesia bagus. Koreanya luar biasa, tadi bahkan kita bingung. Itu udah selesai pertandingan, penonton udah mau bubar. Penonton semuanya bagaimana ingin memberikan dukungan kepada para pemain, sehingga mungkin di pertandingan berikutnya pemain kita bisa lebih semangat. Gimana kalau kita undang aja Bung Toel buat nonton di Tribun Utara ya suatu hari nanti, gimana Bung Toel? Iya, saya jangan ditimpukin aja. Aduh. Bikin bos saya, bikin bos. Ayo Bung Toel. Iya. Gimana tanggapan Om? Diajakin nonton di Tribun Utara? Ya baru kali ini diajakin nonton. Tapi berangkat ya nanti? Kapan? Di Tribun Utara. Nonton Australia kali ya Bung Toel ya. Australia. Ya ntar pikir-pikir dulu. Gak ada temen yang mau diajakin, biasanya takut katanya. Ini temen nih sebangsa dan setanah air, masa bukan? Oh iya, kalau ada Lagrani kita bareng-bareng. Makasih Bung Toel. Guys, ini staffnya pada di sini semua yang gitu-gitu. Maksudnya yang mau gitu. Ada takut kali pendukung Indonesia. Enggak, kita nggak bakalan tutup. Nah, nggak bakalan insya Allah. Berapa orang nih? Padahal gue sendiri doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Nggak ngebolehin gue berdiri. Lihat mukanya. Orang ini nggak ngebolehin gue deket-deket. Padahal gue masih aman-aman aja, cuma teriak doang. Pada lebih-lebih banget sih. Gue disuruh duduk. Marcelino di babak kedua jauh lebih bagus daripada babak pertama. Cuman ya, kembali lagi, kita nggak create banyak peluang, tengah tidak terlalu mendukung, dan kita mau terlalu di-press. Tapi sekali lagi, untung ada Martin Paes. Jadi match kayak begini, dengan kualitas yang kita miliki, ya draw itu udah bagus. Ya, kita harus realistis, draw itu udah bagus. Berkat apa? Berkat kerja keras, berkat fighting spirit. Mereka kualitasnya lebih bagus, tapi dibilang hebat, enggak juga. Ini kalau dilawan tim Eropa, diobok-obok ini tim. Bener nggak bagus. Crossing doang yang diandelin. Lawan Jepang, selesai ini tim. Jadi untuk gue sih, this kind of match happens. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang informasi saat ini, di mana timnas Indonesia tentunya sangat luar biasa, sangat dalam permainannya sudah kita rasakan bagaimana membuat Arab Saudi kemarin dan juga membuat timnas Australia dengan dicuri poinnya, yaitu 1 poin, dengan kata-kata bahwa timnas Indonesia akan diambil poin secara penuh oleh para pemain-pemain atau langganan negara dari Piala Dunia itu sendiri. Nah sahabat-sahabat Garuda, semoga timnas Indonesia dan bersama Pak Erick Thohir tentunya semoga kedepannya timnas Indonesia semakin melimpah ruah dan
kita akan menikmati bagaimana sejarah baru akan tercipta. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para supporter, mari kita tetap berikan dukungan dan doa terbaik. Dan walaupun mereka sedang berdebat ataupun mereka yang anti naturalisasi, anti terhadap timnas era Pak Erick Thohir di sini, walaupun ada segelintir orang saja yang sering menyerang, di mana timnas Indonesia bla 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 bla, dan kita sebagai para supporter tetap fokus memberikan dukungan yang terbaik kepada timnas Indonesia, karena putaran ketiga timnas Indonesia sungguh luar biasa. Dengan kehadiran dari Eliano dan juga Mes Hilger, tentunya timnas Indonesia punya alarm besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena kalau bicara dari statistik dari para pemain, kalian bisa searching di Google, sudah banyak ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, salam Garuda Jaya terbang tinggi. Bersama Pak Erick Thohir dan bersama Coach Sintayong. Bersama saya, salam olahraga.